Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan lagi pada sehat ya. Untuk kelas 7, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, kemarin kan Bapak udah kasih tugas ya mencatat tentang bab 1 ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, langsung ya tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materi. Silakan kalian pahami, kalian simak, kalian perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu interaksi antar ruang. Nah, yang pertama, manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat yang lainnya. 2. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensi masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Yang ketiga, karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, dan politik. Nah, ada contoh gambar ya di samping kanan. Nah, itu ada pegunungan, ada gambar industri itu. Jadi setiap ruang, setiap tempat itu saling berhubungan. Jadi orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam menjadi pekerjaan lainnya seperti industri dan bidang jasa. Banyak perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam berganti menjadi sebuah pabrik industri. Seperti itu ya. Jadi saling berhubungan ya, dari alam ke industri. Industri pasti dari awalnya dari alam, dan alam dari alam menghasilkan industri, seperti itu. Lanjut, apa itu ruang? Nah, pengertiannya ya. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, air tanah sampai ke dalam tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Lanjut ya. Apa itu interaksi antar ruang? Menurut Bintarto tahun 1987, jadi interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi interaksi atau timbal balik, baik itu tingkah laku melalui kontak langsung ataupun tidak langsung ya. Itu menurut Bapak Binarto ya. Lanjut, interaksi juga melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lainnya. Ya, begitu. Jadi interaksi itu kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, ya. Baik itu melewati media-media ya, melalui media baik televisi, radio, tayangan-tayangan lainnya, ataupun sekarang itu ada internet, ada berita cetak, koran, majalah, dan lain-lain ya. Terus ada interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Dilanjut ya. Lanjut sekarang interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut juga transportasi. Nah,
Jadi interaksi itu ada 2 jenis juga ya. Interaksi melalui penduduk, interaksi melalui perpindahan gagasan, pendapat, informasi disebut komunikasi. Nah, itu disebutnya dengan interaksi melalui perpindahan oleh manusia. Manusia antar manusia, jadi manusia ke manusia gitu. Sedangkan untuk interaksi melalui perpindahan barang atau energi itu disebut dengan transportasi. Seperti itu. Lanjut sekarang ke interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antara daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Pasti ya, kalau orang bekerja pasti untuk mencari ongkos bahkan lebih ya, bukan cuma ongkosnya tapi untuk mencari lebihnya, baik itu untuk kehidupan diri sendiri ataupun untuk keluarganya. Lanjut sekarang ke syarat interaksi antar ruang. Nah, syarat interaksi antar ruang itu ada syaratnya ya. Yang pertama itu saling melengkapi kesempatan antara kemudahan transfer. Jadi saling melengkapi, mempermudah kemudahan dalam bertransfer. Terus ada pengertian peta di sini ya. Pengertian peta. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Jadi sebuah gambaran sebuah bumi ya. Bumi yang kita pijak tentunya, yang kita tempati. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, sekarang ke komponen penyusunan peta. Dalam penyusunan peta ada judul tentunya ya. Ada judul menunjukkan isi suatu peta. Terus ada skala. Nah, skala itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Terus ada orientasi. Orientasi itu bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi untuk mempermudah tentunya ya, untuk mempermudah ciri-ciri di dalam peta tersebut. Terus ada simbol juga. Nah, simbol juga sama untuk mempermudah. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Seperti Bapak bilang tadi, jadi simbol peta itu untuk mempermudah pembaca atau orang yang melihat peta tersebut. Terus ada garis koordinat. Nah, garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur. Nah, negara kita di mana posisinya? Garis koordinatnya? Garis khatulistiwa ya. Atau lebih tepatnya di tengah-tengah. Jadi negara kita itu hampir di tengah-tengah bumi ya. Nah, itu disebutnya dengan garis koordinat. Terus ada insert. Nah, peta insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, untuk insert ini bisa kalian nanti lihat di contoh peta ya. Sebuah peta banyaklah bisa kalian lihat di internet ataupun di sekolah contoh peta. Kalau kalian mau lihat apa itu insert. Terus ada legenda. Nah, legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, itu juga sama bisa kalian lihat nanti di peta. Terus selanjutnya ada sumber peta. Nah, sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta ini diperoleh informasi untuk pembuatan peta sehingga dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Seperti itu ya. Itu kurang lebih komponen-komponen yang ada di penyusunan peta. Silakan kalian hafalkan, pelajari, pahami. Siapa tahu nanti di ulangan akan muncul ya. Lanjut sekarang ke letak astronomis negara kita, yaitu Indonesia. Seperti Bapak bilang tadi, Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia ya. Nah, secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bentang timur sampai 141 bentang
timur. Letak geografisnya di antara dua benua, yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Indonesia ini dihimpit dua benua dan dua samudra ya. Nah, luas Indonesia itu sendiri, wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Gede ya, gede banget itu pasti. Kalau gak percaya silahkan ukur sendiri ya. Oke, lanjut ya. Untuk potensi sumber daya alam. Nah, untuk potensi sumber daya alam Indonesia sudah tidak diragukan lagi ya. Terutama di bagian hutan. Nah, luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Ya, karena di Jawa itu padat penduduk ya. Jadi sebagian besar lahan-lahan untuk hutan semakin digunakan untuk pemukiman dan industri biasanya. Jadi semakin sempit. Lanjut ke minyak dan gas bumi. Nah, untuk minyak dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Tentu ya, Indonesia salah satu negara penghasil gas dan minyak bumi juga. Bahkan diekspor ke luar negeri juga ya. Sekarang ke batu bara. Nah, untuk batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusun terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara ya. Lanjut ke bauksit. Nah, bauksit itu adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Seperti itu ya. Terus ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan industri semen. Nah, itu. Jadi salah satu sumber daya alam yang di Indonesia, yaitu ada hutan, ada minyak dan gas bumi, ada batu bara, ada bauksit, dan juga ada pasir besi. Itu salah satunya ya dari sekian banyak hasil alam Indonesia. Nah, ini contoh gambarnya. Salah satunya itu ada batu bara, itu ada hutan, ada ikan, perikanan ya, ada juga industri. Nah, itu sampai itu aja dulu ya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Untuk pelajaran selanjutnya nanti menyusul ya. Nah, seperti biasa sebelum ditutup ada tugas dulu ya. Tugas berbentuk soal, silahkan kalian tulis di buku catatan. Tugasnya cuma satu soal saja. Bapak gak akan banyak-banyak ya. Cuma satu soal, silakan kalian kerjakan. Pertanyaannya yaitu satu ya. Sebutkan, siap ya. Jadi nomor satu adalah sebutkan sumber daya alam Indonesia paling sedikit 20 sumber daya alam. Oke. Pertanyaannya, sebutkan sumber daya alam Indonesia paling sedikit 20 sumber daya alam. Oke, segitu aja. Selamat kalian mengerjakan. Silakan kerjakan di buku catatan. Mungkin hanya segitu yang Bapak dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak minta maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi manfaat, menjadi pembelajaran, dan kalian memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.